berapa banyak orang yang meninggal, orang yang jatuh sakit. Dan bahkan ya, di tempat saya ini, di pelosok, di desa, sering banget saya mendengar ambulans datang ke daerah sini. Karena kenapa? Karena banyak orang yang jatuh sakit karena musim panas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan 4 musim yang ada di Jepang, atau disebut Shiki. Shiki adalah 4 musim. Yang pertama itu musim semi atau musim haru, musim panas atau natsu, musim gugur atau aki, dan yang terakhir itu musim puyuh atau musim dingin. Oke, yang pertama kita jelaskan musim semi sesuai urutannya ya. Musim semi atau haru dalam bahasa Jepang biasanya berlangsung sekitar bulan Maret sampai Mei. Suhunya mulai sejuk sekitar 10 sampai 20 derajat Celcius. Dan inilah saatnya sakura mekar. Bunga sakura bukan cuma cantik buat foto-foto, tapi juga punya makna filosofis bagi orang-orang Jepang. Sakura melambangkan kehidupan yang indah, tapi singkat kayak momen-momen berharga yang cepat berlalu. Salah satu tradisi paling terkenal ialah Hanami. Hanami artinya melihat bunga sakura. Orang Jepang piknik bareng keluarga, teman, atau rekan kerja di bawah pohon sakura sambil makan bento, minum sake, atau sekedar ngobrol santai. Kalau kamu ke Jepang di musim semi, jangan lupa cek kalender mekar sakura ya guys. Karena setiap daerah waktunya berbeda-beda guys. Dari Okinawa yang mekar lebih awal sampai Hokkaido mekar paling akhir guys. Dan yang kedua itu musim natsu atau musim panas. Setelah bunga-bunga berguguran, datanglah musim panas guys. Natsu. Dari Juni sampai Agustus. Hawanya panas, bisa sampai 30 sampai 35 derajat Celcius. Dan lembab banget guys. Siap-siap keringetan terus guys. Tapi musim panas di Jepang penuh warna. Ada banyak matsuri atau festival. Orang-orang pakai yukata, kimono tipis, musim panas, sambil jalan-jalan ke kuil guys. Menikmati jajanan kaki lima seperti takoyaki, yakisoba, atau kakigori. Disebut esrut guys. Jangan lupa juga Hanabi Taikai, festival kembang api raksasa yang spektakuler guys. Lautan manusia berkumpul di tepi sungai atau pantai buat nonton kembang api yang indah mewarnai langit malam guys. Selain itu, musim panas juga identik dengan Obon guys. Festival menghormati arwah leluhur. Banyak orang mudik ke kampung halaman, mengunjungi makam keluarganya guys, dan mengadakan tarian yang disebut tarian tradisional Bon Odori guys. Dan yang ketiga itu musim gugur atau musim aki. Begitu panas mereda, masuklah musim gugur atau disebut aki guys. Biasanya terjadi dari September sampai November. Suhu turun ke kisaran 10 sampai 20 derajat. Udara sejuk, nyaman banget buat jalan-jalan guys. Musim ini yang paling saya suka. Musim gugur di Jepang terkenal dengan koyo guys, yaitu perubahan warna daun jadi merah, orange, atau kuning, keemasan. Salah satu pemandangan yang paling memukau di dunia guys, terletak di Jepang. Tempat populer melihat daun musim gugur misalnya di Kyoto, Nikko, atau Tohoku. Bayangkan kuil-kuil tua di Kyoto dikelilingi daun merah guys. Pastinya romantis banget kalau bawa pasangan guys. Selain pemandangan indah musim gugur, juga musimnya makanan enak. Ada matsutake, disebut jamur mahal. Buah-buahan seperti persimo, kaki guys, pir Jepang, dan berbagai hidangan berbahan hasil panen. Orang Jepang sering bilang yoku no aki, ialah musim gugur adalah musim nafsu makan, jadi kita banyak makan guys. Dan yang terakhir adalah musim puyuh atau musim dingin. Musim dingin terjadi mulai dari Desember sampai Februari. Suhu bisa turun sampai 0 derajat.
atau bahkan minus guys di beberapa daerah ya. Salju turun di banyak tempat, terutama wilayah utara seperti Hokkaido atau pegunungan di Nagano. Jepang jadi surganya olahraga musim dingin guys, seperti ski, snowboarding, atau sekedar main salju. Tapi dinginnya musim dingin juga terasa hangat karena budaya onsen atau disebut pemandian air panas. Bayangkan berendam di air panas alami sambil melihat salju turun. Rasanya sangat luar biasa banget guys. Musim dingin juga penuh iluminasi lampu indah di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, atau Kobe guys. Jalanan dihiasi jutaan lampu warna-warni. Rasanya seperti dunia dongeng. Dan jangan lupa musim dingin juga identik dengan Oshogatsu atau Tahun Baru Jepang, salah satu momen terpenting bagi orang Jepang guys. Nah, itulah sekilas cerita tentang 4 musim di Jepang, masing-masing punya keindahan, tradisi, dan pengalaman unik yang bikin Jepang selalu menarik dikunjungi kapan saja. Kalau kamu boleh pilih pengen datang ke Jepang saat musim apa guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, jika kalian pengen kerja ke Jepang, kalian kenali musim ini atau 4 musim ini agar kalian bisa pandai dalam memilih pekerjaan. Saya sarankan hindari pekerjaan di luar ruangan seperti job tobi, pertanian, dan lain-lain. Saya menyarankan pilih job yang lain dibanding job yang saya sebutkan ya, karena demi kenyamanan kalian nantinya. Jika ada pekerjaan yang lebih baik, kenapa tidak memilih pekerjaan tersebut? Oke. Karena musim panas di Jepang berbeda dengan musim panas di Indonesia. Musim dingin di Jepang sangat berbeda dengan musim panas di Indonesia. Kalian cari tahu saat musim panas di Jepang ada kalanya saat lagi kerja jatuh ya. Kalau bahasa Jepangnya itu taureru. Jadi lagi kerja dehidrasi guys. Jadi langsung tumbang mereka. Jadi menelpon pihak ambulans, dijemput ke rumah masing-masing ya. Musim dingin juga. Musim dingin saya aja di tempat Okinawa tidak turun salju ya, tapi dingin sekali guys. Apalagi pagi-pagi kerja itu kadang tangan ini sampai sakit guys, nahan saking dinginnya. Apalagi teman-teman saya itu kerjanya di Tokyo dan lain-lain, diturunin hujan guys, lebih ekstrim lagi. Wis, gak kebayang saya. Bahkan ada yang melepuh guys tangannya, saking dinginnya. Oke, itu saja informasi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.